keselamatan dalam kekristenan itu bukan tentang kamu buat baik, kamu ke surga. Kamu buat baik, kamu ke surga. Kamu lakuin ini, kamu ke surga. Enggak. Bagaimana mungkin kita bisa mengecap surga kalau penyebab atau akar masalah kita tidak bisa ke surga itu tidak diselesaikan. Tidak ada keselamatan selain daripada di dalam Yesus Kristus. Karena hanya dialah satu-satunya pribadi yang bisa menyelesaikan dan menuntaskan penyebab kita mengalami kematian, yaitu Yesus Kristus. Gitu. Jadi ketika kita memutuskan untuk percaya kepada Kristus, artinya kita sedang mau memberi diri diobati melalui kuasanya Dia yang sudah terbukti mengalahkan penyebab kematian kita, yaitu dosa. Oke, Shalom keluarga Harmoni. Hari ini jumpa lagi bersama dengan saya Dieter Nicholas dan teman saya Abi. Dan hari ini kita ada di podcast kita yang pertama nih, Bi ya. Iya, betul Dan sekali. hari ini kita kedatangan tamu nih ya. Usianya masih muda, luar biasa sekali, punya pemahaman yang luar biasa, dan nggak tahu dia belajar dari mana. Nah, hari ini kita mau korek-korek berbagai macam hal yang dia tahu dari isi kepala dan isi hatinya tentunya, ya kan? Betul sekali. Karena kalau isi kepala doang, wah berbahaya. Nanti kita jadi orang Farisi. Betul. Jadi kepala dan hati mesti bersatu, Betul. ya kan? Dan hari ini, inilah hambanya, Elia Miron. Halo. Dahsyat. Gimana kabarnya, El? Puji Tuhan, baik. Baik ya, semua dalam keadaan sehat ya. Ya, pasti dong. Dan sekarang kayaknya udah tinggal stay di Jakarta nih ya. Iya emang, udah stay di Jakarta udah dari lama. Wis, berarti kalau udah stay di Jakarta, berarti kita akan sering-sering ketemu dengan Elia Miron, ya kan? Dan supaya Elia Miron juga bisa memperlengkapi setiap kita, untuk setiap kita juga bisa belajar firman Tuhan, dan bila firman Tuhan menjadi dasar daripada kekristenan kita yang kuat. Gitu ya, El ya? Betul ya? Betul. Dan pada hari ini kita mau membahas sesuatu yang penting nih. Kita mau bahas tentang keselamatan. Karena kalau keselamatan kita atau doktrin keselamatan kita, pemahaman keselamatan kita nggak kuat, maka ibarat kita membangun rumah di atas dasar fondasi pasir. Gimana menurut lu, Bi? Iya. Menurut gue sih benar banget gitu. Karena ya yang gue percaya adalah keselamatan itu adalah hal yang sentral gitu di kekristenan gitu. Ketika kita tidak tahu siapa yang menyelamatkan kita gitu, dan bahkan kita nggak tahu sebenarnya posisi kita sebelum diselamatkan itu sebenarnya itu orang yang berdosa dan lain-lain, itu kayaknya kurang gitu. Iya. Dan kayaknya belakangan ini gitu banyak banget ya hal-hal yang menyerang doktrin kekristenan itu dari keselamatan ya. Betul. Bahkan kemarin sempat kayaknya adalah mengenai universalisme yang lalu kemudian juga muncul lagi terkait dengan keselamatan itu. Sekali selamat tetap selamat, banyak deh, ini lagi ramai banget nih mengenai keselamatan. Dan beberapa waktu ini yang terbaru mungkin ya ada Kristen progresif. Nah, betul. Nah, itu tuh. Nah, hari ini kita mau coba kupas tuntas ya bersama dengan Elia Miron. Nah, pendapat Elia Miron sendiri gimana nih tentang keselamatan? Ya, keselamatan, kalau kita bicara keselamatan itu kan poin dari semua agama itu sebenarnya keselamatan. Kan orang janji agama-agama di dunia ini janjiin sorga, itu adalah keselamatan ya. Tetapi yang perlu kita ketahui adalah keselamatan di dalam Kristen itu bukan hanya sekedar sorga, tapi bagaimana iman kekristenan itu secara saya katakan ya, secara doktrinal benar-benar menuntaskan penyebab kita tidak bisa selamat itu apa. Nah, sejak mulanya ketika Adam dan Hawa diciptakan oleh Allah, Tuhan menciptakan Adam dan Hawa itu untuk hidup di bumi ini dengan penuh kemuliaan sesuai dengan gambar dan citranya Allah. Ya. Tetapi dan tujuan Allah menciptakan manusia adalah untuk hidup yang kekal, bukan untuk mengalami kematian. Tetapi ketika mereka menjadi berdosa, maka mereka mengalami kematian sebab upah dosa ialah
Maut, Roma 6 ayat 23. Nah, uniknya begini, dalam kekristenan kalau kita baca dalam Alkitab, ketika Adam dan Hawa itu menjadi berdosa dan mereka mengalami kematian akibat dari dosa itu, mereka terpisah dengan Allah, mereka mengalami sakit penyakit, bersusah payah dan lain sebagainya, seluruh keturunan Adam. Yang Tuhan janjikan kepada Adam ketika jatuh ke dalam dosa itu bukan agama. Dia tidak berikan, inilah agama yang aku berikan agar kamu bisa benar. Tapi yang Tuhan janjikan adalah keturunan perempuan ini akan meremukkan kepalamu dan engkau akan meremukkan tumitnya. Jadi yang Tuhan janjikan itu adalah seorang manusia yang adalah keturunan perempuan. Dan itu disebut sebagai Mesias. Nah, tapi kadang kita orang yang belum belajar kekristenan lebih dalam, kita bingung keturunan perempuan yang dimaksud ini apa maksudnya gitu loh. Keturunan perempuan yang dimaksud di sini adalah Mesias yang akan meremukkan kepala iblis dan iblis akan mematut kakinya atau kaki si Mesias yang akan datang itu. Dan ternyata itu hanya terjadi di dalam penyaliban. Yesus Kristus itu menginjak kepala maut yang menjadi sebabnya kita terpisah dengan Allah. Yesus Kristus itu mematahkan kutuknya maut yang membuat kita terpisah dari Allah itu melalui kebangkitannya. Dan maut itu berusaha menahan dia lebih lama. Tapi ternyata mereka tidak bisa. Hanya 3 hari. Jadi keselamatan dalam kekristenan itu bukan tentang kamu buat baik, kamu ke surga. Kamu buat baik, kamu ke surga. Kamu lakuin ini, kamu ke surga. Enggak. Bagaimana mungkin kita bisa mengecap surga kalau penyebab atau akar masalah kita tidak bisa ke surga itu tidak diselesaikan. Jadi dari seluruh agama di dunia ini, hanya kekristenan melalui pribadi yang bernama Yesus Kristus yang menyelesaikan akar masalah yang menjadi penyebabnya kita tidak bisa mencapai surga, yaitu dosa. Gitu loh. Jadi keselamatan dalam Kristus, makanya dikatakan dalam Kisah Rasul 4 ayat 12 bahwa tidak ada keselamatan selain daripada di dalam Yesus Kristus. Karena hanya dialah satu-satunya pribadi yang bisa menyelesaikan dan menuntaskan penyebab kita mengalami kematian, yaitu Yesus Kristus. Gitu. Jadi inilah yang membedakan kekristenan dengan agama yang lain. Betul. Jadi kalau berarti gimana pemahaman Elia bahwa kalau ada orang yang sudah menerima anugerah Tuhan, sudah percaya kepada Yesus, tapi dia punya pemahaman bahwa ada keselamatan di luar Yesus. Oh, itu tentu salah ya. Tadi kita baca Kisah 4 ayat 12 itu, tidak ada keselamatan. Tahu nggak apa yang menjadi penyebab orang masuk neraka itu apa? Orang masuk neraka bukan karena nggak mau percaya Yesus loh. Bukan. Orang masuk neraka itu atau orang mengalami kebinasaan itu bukan karena nggak mau jadi Kristen. Nggak mau pemeluk agama Kristen. Atau tidak mau beribadah ke gereja. Orang masuk neraka itu bukan karena nggak mau percaya Yesus, tapi karena dosamu sendiri. Dosa kita lah yang membuat kita tercampak ke neraka. Nah, percaya Yesus itu adalah solusi atau obat. Makanya di dalam Yesaya 53, Yesaya berkata, oleh bilur-bilurnya kamu menjadi sembuh. Nah, jadi Tuhan Yesus itu penawar dari virusnya. Virusnya itu adalah kuasa kematian dari dosa itu. Ya, jadi ketika kita memutuskan untuk percaya kepada Kristus, artinya kita sedang mau memberi diri diobati melalui kuasanya Dia yang sudah terbukti mengalahkan penyebab kematian kita, yaitu dosa. Ya, jadi bukan masalah eksklusivitas orang kekristenan, tetapi kamu masuk neraka itu karena dosamu. Coba kita perhatikan orang di seluruh dunia, ada yang nggak berdosa? Semua berdosa. Dan perbuatan dosa, perbuatan baik itu tidak bisa menghapuskan dosa. Menutupi dosa bisa, tetapi menghapuskan dosa nggak bisa. Gitu ya. Jadi kalau dikatakan ada keselamatan di luar Yesus, saya pikir itu hanya mengada-ngada. Karena Ibrani 9 ayat 22 berkata, tanpa penumpahan darah tidak ada pengampunan dosa. Dan yang menumpahkan darah untuk itu semua hanyalah Yesus Kristus. Gitu. Jadi kita kembali lagi nih. Sebenarnya kalau menurut Elia sendiri, kita balik ke definisi daripada keselamatan itu, El.
Karena biasanya kan begini Elias, salah definisi itu kan salah pemikiran. Salah pemikiran, salah tindakan. Salah tindakan bisa salah tujuan. Jadi kadang-kadang ada orang-orang Kristen yang punya pemahaman, oh kita terima Yesus, kita diselamatkan, berarti hari Minggu mesti ke gereja, hidup diberkati, nanti matinya berharap masuk surga, kan gitu kan? Ya. Ya kan? Nah, maksudnya kenapa ya? Maksudnya bisa sampai ada pengajaran yang membawa kita tuh ke surga terus gitu loh. Kalau kita pemahamannya ke surga terus, kan sebenarnya agama lain kan juga menawarkan sorga. Cuman kan sorganya ya beda-beda kan. Ada yang inilah, ada yang ini, ada yang ini. Nah, gimana tuh? Kenapa ada pemahaman dalam kekristenan kita sendiri yang seperti itu? Percaya Yesus, mati masuk surga. Oke. Sebenarnya poinnya keselamatan itu, kita memaknai keselamatan itu apa dulu? Ya, kalau kita berbicara definisi, keselamatan dalam kekristenan, ya menurut Rasul Petrus, itu adalah bersatu dengan ilahi. Mengambil kodrat ilahi. Kalau bahasa teologi itu berteosis namanya. Bayangkan, bisa nggak kita bersatu dengan yang ilahi kalau kita ada dosa? Nggak bisa. Nggak bisa. Kita nggak bisa bersatu dengan yang ilahi kalau kita ada dosa. Mau surganya ditawarin sehebat apapun, sekeren apapun surganya, tapi kalau kita punya dosa, mungkin nggak kita yang berdosa, atau logik aja deh. Apakah realistis kita yang punya dosa ini hendak dengan sombong mengatakan aku bisa bersatu dengan Allah tanpa bantuan Allah sendiri? Dan Yesus Kristus itu adalah caranya Allah kita untuk menguduskan dan membenarkan kita menurut hukumnya itu. Ya, jadi kalau dikatakan apa yang ke definisi keselamatan dalam kekristenan, ya bersatu dengan Allah. Yang rusak sejak penciptaan itu ya citranya Allah di dalam kita. Sejak manusia jatuh dalam dosa ya. Itu rusak. Iya, karena manusia berdosa, kehilangan kemuliaan Allah, itu sebabnya manusia tidak bisa mengerjakan apa yang menjadi kehendak Tuhan kan. Betul. Itu dia, itu sebabnya kenapa Yesus harus hadir, sehingga Yesus mengembalikan kemuliaan Tuhan itu sehingga manusia bisa mengerjakan apa yang menjadi maunya Tuhan. Betul. Dan yang paling penting begini. Akar dari dosa itu adalah, Rasul Paulus berkata, akar dari penyebab dosa itu adalah ketidaktaatan. Oleh karena ketidaktaatan satu orang, semua orang menjadi berdosa. Tapi oleh karena ketaatan Kristus, semua orang dibenarkan. Nah, masalahnya, orang di seluruh dunia ini, dari generasi Adam sampai sekarang, itu tidak ada yang taat. Semuanya itu pemberontak, dan tentu punya dosa. Nah, kalau dosa-dosa kita itu yang kita bawa kepada Allah, alasan apakah dari pihak Allah untuk membenarkan kita? Tetapi kalau kita percaya kepada Kristus, Galatia 4 ayat 4 berkata, ia takluk kepada hukum Taurat dan menjadi sempurna. Penulis surat Ibrani berkata, imam besar kita adalah imam besar yang turut merasakan kelemahan kita, hanya saja dia tidak berbuat dosa. Artinya apa? Kebenaran Yesus Kristus yang tidak berdosa ini, itulah yang membenarkan kita melalui iman kepada dia. Karena kita semua bercela. Nah, yang menunjukkan kebenaran Yesus ini apa? Orang Kristen tuh ngarang-ngarang. Apa yang membuat Yesus itu benar? Hukum Taurat. Hukum Taurat yang menunjukkan ini dosa, ini tidak dosa. Nah, Yesus dalam kacamata hukum Taurat itu tidak bercacat, tidak berdosa. Maka kesempurnaannya atas hukum Taurat itu, ya, itu menyempurnakan orang yang mau beriman kepadanya, yang tak satu pun bisa berhasil melakukan hukum Taurat. Karena makanya hukum Taurat itu adalah kutuk bagi semua manusia. Karena tak satu pun yang berhasil melakukannya. Tapi Kristus yang berhasil melakukannya, maka oleh iman kita kepada dia, kita akan dibenarkan oleh kebenaran dan kesempurnaannya dia. Itu caranya Allah menolong kita. Itu kapalnya Allah menolong kita. Kalau kita tidak mau percaya kepada Yesus, ya kita mengandalkan apa? Makanya saya selalu katakan, percaya atau tidak percayanya Kristus, itu bukan masalah kamu pinter, kamu orang kaya, kamu orang peduh, tapi tentang kerendahan hati. Kerendahan hati yang memunculkan pengakuan dan kesadaran tentang keberdosaan kita.
Dan kekotoran kita tentunya. Hmm. Nabi Yesaya mengatakan perbuatan kami sekalian seperti kain kotor. Hmm. Nah, kalau kita menyadari kekotoran kita itu, ya maka kita datang untuk dibenarkan dan dikuduskan melalui caranya Allah. Hmm. Dan pembenaran Yesus Kristus itu bukan pembenaran yang asal tiba-tiba begitu aja. Iya. Karena sejak semula sudah dijanjikan kepada Adam, keturunan perempuan. Dan Yesus hanya keturunan perempuan dari Bunda Maria. Iya. Gitu. Itu sebabnya kenapa Yesus disebut anak domba Allah. Betul. Dan waktu anak domba Allah dikorbankan itulah di situ terjadi hukum pertukaran ya. Jadi Penal substitution. betul kan? Ya. Manusia yang tadinya berdosa menjadi suci, menjadi kudus, Kudus. dibenarkan, dan Yesus Kristus yang tadinya tidak berdosa menanggung dosa kita. Iya. Jadi Yesus ganti kita. Gitu ya El ya. Betul. Nah, konsep ini mungkin sudah ada juga dari perjanjian lama ya El ya. Sudah. Betul nggak sih? Sudah ada. Kalau kita melihat hukumnya bangsa Israel, imam itu 1 kali 1 tahun mereka akan mengadakan hari raya yang namanya pengampunan dosa ya, pendamaian ya. Iya, pendamaian. Nah, imam besar itu akan masuk ke Devir, ruang Maha Kudus. Ya. Dan itu pun harus imam ya, yang diurapi loh. Iya. Kalau perjanjian lama itu Imam Harun. Nah, dia harus menyembelih domba, lembu, dan lain sebagainya, dan darahnya itu akan dipercikan di atas untuk pendamaian. Tapi sebelum itu disembelih, imam itu harus berdoa dulu. Meletakkan tangannya ke atas sembelihan itu. Yeah. Dia mendoakan dirinya sendiri dan mendoakan dosa-dosa bangsanya, ditransfer kepada hewan ini. Nah, ketika dia disembelih, darahnya terkucur, percikan ke atas untuk pendamaian. Dengan demikianlah mereka dosanya terampuni. Tapi itu hanya tipologi untuk gambaran yes. Untuk apa yang akan datang. Itulah Yesus Kristus. Yesus Kristus. Gitu. Makanya setelah Yesus Kristus mati di atas kayu salib, ya itu sebabnya keselamatan hanya ada di dalam hanya Yesus. Di dalam Dia. Dan hanya orang yang percaya kepada Yesus lah yang diselamatkan. Nah, pertanyaan selanjutnya nih El. Yesus mati buat semua orang. Ya. Setuju ya? Bagi dunia Yohanes 3:16. Betul, ya kan? Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Dia menganugerahkan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Kalau kalau Yesus mati buat semua orang, logikanya kan begini ya, harusnya semua orang selamat juga dong. Oke. Ya kan logikanya begitu. Logikanya Ya, tapi ternyata tidak semua orang selamat. Nah, ini gimana nih El? Oke. Kakak ngadain konser ya. Ngadain konser. Tiket jual buat semua orang. Siapa yang bisa, lalu yang bisa masuk itu hanya siapa? Yang punya tiket. Yang punya tiket. Yang punya tiket harus mau membeli tiket, membayar harga. Tuhan Yesus itu melimpah, Bapa kita itu, Allah kita itu. Dia memberikan keselamatan bagi dunia ini. Dengan memberikan Kristus sebagai jalan. Makanya Tuhan Yesus berkata, akulah jalan. Dan kebenaran dan hidup. Jadi Tuhan Yesus berkata, akulah jalan. Tanpa aku kamu tidak bisa menemui Bapamu. Nah, jadi ketika Tuhan memberikan keselamatan bagi seluruh dunia melalui Yesus yang adalah satu-satunya jalan, kita berhak dengan free will kita menerima atau menolak. Ya, kalau kamu menolak ya kamu nggak bisa sampai kepada Bapa. Sampai kepada Bapa. Keselamatan memang bagi dunia sebab Allah mengkehendaki semua orang diselamatkan. Tapi Tuhan Allah kita itu, Dia menghargai apa yang Dia beri. Apa itu? Free will. Tuhan nggak mau memaksa kamu datang kepada Dia dengan paksaan. Dia mau kerelaan hatimu dan kesadaranmu datang kepada Tuhan. Nah, makanya Tuhan Yesus berkata dalam Yohanes 8 ayat 24 bahwa sebab jikalau kamu tidak percaya bahwa akulah Dia, kamu akan mati dalam dosa. Jadi Tuhan Yesus itu sedang menunjukkan konsekuensi ketidakpercayaan. Berarti ada hak di dalam kamu untuk menentukan percaya atau tidak. Nah, Tuhan menghargai itu. Gitu loh. Gitu ya. Jadi gitu ya. Nah, kalau konsepnya seperti itu, ini ada, aku tuh kayak kadang-kadang masih ada orang-orang juga yang percaya bahwa, kan ada juga tuh ayat di Alkitab yang ngomongin tentang bahwa kita telah dipilih
sejak semula. Hmm. Nah, itu berarti kan kayaknya kok ada kesan bahwa Allah tuh memilih siapa yang selamat. Nah, itu gimana tuh? berdrama Ya, iya, ini dramanya kan di situ kan sekarang. Kalau udah kita percaya satu ayat itu, kadang-kadang impact-nya juga banyak tuh. Betul. Iya kan? Berarti kita nggak usah penginjilan dong, kan Tuhan yang milih kan gitu Berarti kan? kan nggak konsisten sama Matius 28 kan jadinya kalau udah megang Sama gitu. bangsa murid tuh. ayat ya. Gimana tuh? Coba kita buka Galatia 3 ayat 29. Ini tentang orang pilihan ya. Apa dikatakan di sana? Bisa Galatia ya. Galatia 3 ayat 29. Boleh dibaca? Ya, biar lebih itu. Ya. Galatia 3 ayat 29. Ayat 29. Iya. Oke. Galatia 3 ayat 29. Dan jika lau kamu adalah milik Kristus, maka kamu juga adalah keturunan Abraham dan berhak menerima janji Allah. Oke. Dan jikalau kamu adalah milik Kristus, maka kamu juga adalah keturunan Abraham dan berhak menerima janji Allah. Janji Allah kepada Abraham adalah bangsa pilihan. Ya. Melalui anaknya Ishak dan kemudian Yakub yang disebut Israel yang adalah bangsa pilihan. Kalau kita adalah milik Kristus, maka kita adalah miliknya keturunan Abraham dan kita berhak menerima janji Allah sebagai bangsa pilihan. Jadi orang pilihan di sini adalah ketika setiap orang yang memutuskan untuk percaya kepada Yesus. Loh, tapi dikatakan kita telah dipilih sejak semula. Tuhan tahu siapa yang akan percaya. Yeah. Tetapi pengetahuannya itu tidak menjadi dasar penentuannya. Misalnya begini. Tuhan tahu Yudas akan mengkhianati dia. Yeah. Tapi bukan Tuhan yang paksa Yudas untuk mengkhianati dia. Yeah. Tuhan tahu pada akhirnya siapa yang akan selamat, siapa yang tidak selamat. Tetapi bukan pengetahuannya itu yang menjadi dasar penentuannya dia. Jadi orang pilihan kita dipilih sejak semula itu merujuk kepada Tuhan yang tahu sejak semula siapa saja yang akan menjadi milik Kristus. Itulah kita. Yeah. Jadi bukan Tuhan comot-comot cipta ke surga, ambil buat ke neraka, bukan. Gitu loh. Karena Rasul Paulus sedang berbicara kepada saudara-saudara yang orang Kristen juga, orang pilihan. Ya orang pilihan itu adalah orang-orang yang mau masuk kepada Kristus, yang berhak menerima janji dari Abraham, pewaris janji, dan janji itu adalah bangsa pilihan, ya kita. Gitu loh. Jadi kamu dipilih sejak semula, ditentukan sejak semula. Kadang orang gunakan, wah Tuhan sudah pilih kamu, Tuhan tidak pilih kamu. Yeah. Lalu free will mau dikemanain? Yeah. Gitu loh. Jadi nafsir Alkitab tuh nggak boleh saling berbenturan. Dan kadang-kadang kalau kita punya pemahaman begini ya, kita udah dipilih dari sejak semula, ya kan, gue udah Kristen nih, gue udah percaya Yesus. Akibatnya akhirnya gue percaya lah gue masuk surga, akhirnya dia hidup sembarangan. Nah itu dia. Kan banyak yang kayak begitu tuh, ya kan. Nah gimana nih maksudnya kita memberikan pemahaman yang benar kepada mereka bahwa ketika kita sudah ada di dalam Tuhan, kita pun juga perlu ada bagian kita kan, maksudnya menjaga hidup kita. Gimana tuh El? Ya, di Alkitab dikatakan iman tak, ya Rasul Yakobus ya mengatakan iman tanpa perbuatan adalah mati. Tapi begini. Keselamatan itu bukan karena iman plus perbuatan baik. Keselamatan itu hanya oleh karena iman. Bukan plus perbuatan baik. Yeah. Oh berarti nggak perlu berbuat baik dong Elia. Orang keren sedang framing begitu kan. Bukan begitu, kenapa? Kalau keselamatan iman plus perbuatan baik, artinya seolah-olah ada perbuatan baik di luar iman. Yeah. Dan itu nggak ada. Jadi iman plus perbuatan baik untuk selamat itu salah. Salah. Tapi hanya oleh karena iman, tetapi iman yang bagaimana? Iman yang dibuktikan dengan perbuatan baik. Iman yang berbuah. Tuhan Yesus berkata, Akulah pokok anggur yang benar dan Bapakulah pengusahanya dan kamulah anggur ranting-rantingnya. Barang siapa yang tidak berbuah akan ditebang, buang ke dalam api. Ya, tapi kalau kamu di dalam aku dan kamu di dalam firmanku, maka buahmu itu akan memuliakan Bapakku. Ya, jadi kalau bagaimana kita memberikan kemuliaan bagi Bapa kita dengan buah-buah hidup kita sebagai orang Kristen, ya,
Kamu percaya air ini menghilangkan hausmu. Ya. Tapi kalau kamu nggak minum, kamu tetap haus. Betul. Ya, betul. Ada orang ngomong, saya sudah sembuh, tapi nggak bisa jalan kaki. Artinya dia belum sembuh. Saya sudah beriman, tapi tidak ada perbuatan baik di dalam dia. Artinya dia belum beriman. Iya. Karena kalau seandainya dan kamu beriman, niscaya buah imanmu itu akan ada. Yaitu perbuatan baik, Yes. buah-buah roh, ya, kasih setia, penguasaan diri, mulut yang sopan. Ya, itu buah-buahnya. Makanya Tuhan Yesus berkata dalam Matius 7 ayat 16, dari buahnya lah kamu kenal mereka. Kita dikenali dari buahnya, bukan dari tampilan fisik dan lain, bukan. Iya. Apa yang kita lakukan, apa yang kita perbuat, dan apa yang kita pikirkan. Berarti begini, El, apakah berarti perbuatan baik yang dilakukan oleh orang-orang di luar Yesus, di luar daripada orang-orang yang percaya kepada Yesus, berarti perbuatan baik mereka sia-sia? Betul. Hmm. Kita baca ya dalam Yohanes 15 ayat 1 mulai dari ayat 8 aja deh. Ya. Mulai ayat 7. Coba mulai dari ayat 7 deh. Yohanes. Di Yohanes 15 ayat 7 dan 8. Coba. Oke, Yohanes 15 ayat 7 dan 8. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firman-Mu tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Ayat yang ke-8, dalam hal ini Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Oke. Coba ayat 5. Oke, ayatnya yang ke-5, akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Di luar Yesus, orang berbuat baik, apakah itu berguna atau tidak? Berguna bagi saya, bagi kamu, bagi saudaramu. Tapi apakah itu berguna bagi Allah kita? Enggak. Ayat 8 tadi katakan, dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Misalnya, Koko punya anak. Anaknya baik. Ya, baik sekali. Dia berbuat baik kepada teman-temannya. Tapi anak ini, anak Koko, itu tidak mengakui Anda sebagai bapaknya. Wah. Rasa dia bukan bapak saya. Apakah perbuatan baik itu berarti bagi Koko? Tidak sama sekali. Jadi tidak mengakui hubungan dengan Allah Bapa di sorga, tapi berbuat baik itu berguna bagi orang yang dia perbuat, tapi itu tidak berarti apa-apa bagi Allah. Karena dia tidak mengakui relasi. Ya, misalnya saya punya anak nanti, lalu anak saya baik sama orang, tapi dia durhaka sama saya. Dia tidak mau mengakui saya sebagai bapaknya. Ya, perbuatan baik dia nggak berarti apa-apa bagi saya. Wong kamu nggak mengakui saya sebagai bapakmu. Nah, kalau kamu tidak mengakui Allah Bapamu yang kamu kenal di dalam Yesus, perbuatan baikmu yang nggak berguna bagi dia. Makanya dikatakan ayat 8 tadi, dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan kalau kamu berbuah banyak. Yes. Bisa nggak Bapamu dipermuliakan kalau kamu tidak mengakui Bapamu? Misalnya deh, orang di luar Kristen yang tidak mengikuti Kristus. Bapa itu kan dikenal hanya di dalam Yesus. Nah, misalnya ada penganut agama C. Dia berbuat baik. Yang dipermuliakan Bapa atau Tuhannya? Misalnya dia berimannya bukan kepada Allah yang benar. Dia beriman kepada apalah gitu. Ketika dia berbuat baik, apakah Bapa yang benar ini akan dipermuliakan? Ya, tidak jelas. Yang dipermuliakan ya sesembahannya dia. Nah, apakah itu berguna bagi Bapa? Kan tidak. Iya. Gitu. Nah, sekarang kebalikannya nih, El. Ya kan tadi kita bahas tentang kalau ada orang yang tidak percaya kepada Yesus, perbuatan baiknya berarti tidak direken, tidak dihitung, tidak mempermuliakan nama Tuhan, gitu kan, tidak berguna bagi Tuhan, gitu kan. Nah, sekarang kebalikannya. Ada orang yang udah percaya kepada Yesus nih, rajin kebaktian, tapi jahat. Iya kan, kelakuannya nggak benar, gitu kan. Banyak juga kan El yang begitu ya kan. Ya kan. Nah di sini kadang-kadang kan orang mungkin dari agama lain ngelihat kita katanya Tuhannya yang benar, tapi kelakuannya nggak benar. Gimana tuh El? Maksudnya
kalau ada orang yang percaya kepada Yesus, tapi kelakuannya, tindakannya Nggak benar. nggak gitu. benar. Nah, kebalikannya nih sekarang, gimana tuh ya? Iya. Bagaimanapun dia sudah di dalam kebenaran, tetapi dia belum masuk ke dalam kebenaran itu. Ingat, dia di dalam tapi belum memasuki. Iya. Ya. Ada orang Kristen, dia Kristen. Saya udah percaya sama Yesus. Dengan kesadaran sepenuh dia tahu Yesus Tuhan, pengampunan di dalam Yesus. Tapi buah-buah hidupnya nggak benar. Iya. Suka judi misalnya, berzina, perbuatan cabul dan lain-lain segala macam. Ya. Apakah orang ini diselamatkan? Kalau dia sampai mati dalam keadaan tidak meminta pengampunan dosa, dia tidak akan selamat. 1 Yohanes 1 ayat 9 coba dibaca. 1 Yohanes 1. 1 Yohanes 1 ayat 9. Ya. Oke. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Ya, kalau kita mengaku dosa kita, Ia akan menyucikan kita dari segala kejahatan kita. Kalau kita sudah percaya kepada Yesus, kita sudah menerima Dia sebagai Tuhan Juru Selamat kita, lalu kita masih hidup dalam dosa, dan kemudian kita menyadari bahwa itu perbuatan dosa dan kita tidak lakukan, dan kita berpikir itu jangan dilakukan. Nah, lalu Anda tidak mau berubah, tetap begitu-begitu saja, tidak selamat. Kenapa? Buahnya tidak menunjukkan imannya. Tapi kalau Tuhan Yesus sesuai perkataan Tuhan Yesus dalam Matius 7 ayat 16 tadi, dari buahnya kamu kenal mereka. Kalau dia misalnya percaya Yesus sebelum kenal Tuhan, buahnya itu di sini. Tapi setelah bertobat kenal Tuhan, buahnya naik meskipun lamban. Artinya ada buah ketika dia sudah kenal Kristus. Dan orang-orang seperti itu selamat. Tapi kalau dia sebelum kenal Yesus dengan setelah kenal Yesus sama saja tidak ada perubahan, artinya tidak ada buah benih yang masuk ke dalam dia, iman itu tadi. Sama saja. Ya, makanya dalam Amsal 4 ayat 23 dikatakan, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situ terpancar kehidupan. Maka hati kita itu harus ditabur dengan benih iman yang benar, dan kita menjaga itu dan kita pupuk untuk bertumbuh. Dan buahnya itu apa? Pertobatan kita. Yang tadinya berjudi setiap hari misalnya. Nah, setelah kenal Tuhan, 1 bulan pertama jadi 5 kali, sampai tiada. Nah, orang misalnya berbuat zina. Sebelum kenal Tuhan, dia berbuat zina itu 2 kali sebulan misalnya begitu. Lalu setelah kenal Tuhan masih begitu, tapi perlahan-lahan dia bertobat sampai pada titik di mana dia tidak melakukan itu lagi. Itu proses, karena pertobatan itu proses, gitu loh. Nah, lalu apakah dosanya akan diampuni? Jelas 1 Yohanes 1 ayat 9. Karena pengampunan dosa itu anugerah. Ya, kalau kamu mau mengakui dosamu dan kesalahanmu di hadapan Tuhan, ya kamu akan diampuni. Tapi bukan oleh karena kamu, tapi oleh karena nama Yesus yang kamu bawa yang membenarkan kamu. Makanya dikatakan kasih karunia. Kalau kamu nggak punya penawarnya, dengan apa kamu diobati? Kita punya penawarnya, Yesus Kristus. Maka ketika kita berdoa di dalam Dia kepada Bapa, kita memperoleh pengampunan. Tapi tidak itu menjadi alasan, ya udah deh bebas buat dosa, tiap buat dosa apa. Nah, di dalam Galatia dikatakan, jangan sesat, Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan. Jadi Tuhan kita itu tahu hati yang mempermainkan Allah atau tidak. Jatuh itu nggak pernah disengaja. Ya, orang jatuh di dalam dosa, ya jatuh. Tapi kalau dosanya direncanain, beda lagi. Berarti memang tidak ada kesadaran di dalam hatinya. Tidak ada pertobatan. Betul. Ya, jadi itu bedanya. Kalau orang yang percaya Yesus dan dia masih jatuh di dalam dosa, lalu dia minta ampun, apakah dia akan diselamatkan? Dia akan diselamatkan. Tapi kalau orang mengaku percaya Yesus, tetapi setiap hari merencanakan dosa, tidak. Karena tidak menyadari. Betul. Gitu. Jadi ketika kita ada di dalam Tuhan, sebenarnya kita bukannya nggak bisa jatuh, kita juga bisa jatuh. Pasti. Betul nggak sih? Para rasul aja jatuh kok. Betul. Tapi kita tidak tinggal di dalam dosa itu. Betul. Ya kan, ketika kita berdosa, kita buru-buru keluar dari dosa dan kita minta ampun sama Tuhan. Saya suka beri analogi begini. Ketika ada orang Kristen yang sudah percaya, ketika menghadapi dosa, jatuh dalam dosa, itu punya 2 sikap. Seperti ayam dan bebek.
Ush. kalau jatuh ke dalam air. Nih ayam dan bebek Madura. Waduh. Bumbu Madura. Ya, Gimana nih, gimana? Gimana tuh? kalau ayam jatuh ke dalam air, dia akan berusaha keluar karena dia nggak suka dengan air itu. Berusaha keluar, tapi meskipun dia masih di Ya, dalam, karena bukan habitatnya kan. dia nggak suka. Tapi kalau bebek masuk ke dalam air, cemplung, dia berenang-berenang. Yeah. Nah, orang Kristen pun begitu. Yeah. Kalau jatuh dalam dosa, dia menikmati nggak? Oh ya udahlah, berenang Iya. aja. Atau malah sebenarnya dia benci dengan dosa itu, tapi dia masih lemah. Nah. Dia nggak suka dengan dosa itu. Iya. Tapi berusaha keluar seperti ayam tadi. Apakah begitu? Ketika dia membenci dosanya itu saja, itu tanda Roh Kudus itu ada di dalam dia. Ya, kebencian kita terhadap dosa itu adalah buah firman, buah Roh. Jadi ketika kita jatuh dalam dosa, aduh saya menyesal, saya benci kepada dosa ini. Tapi kemudian nanti jatuh lagi, nggak suka dengan dosa itu lagi, lalu berjuang untuk bertobat. Orang-orang seperti itu orang-orang yang dibenarkan. Karena yang membuat dia benci dengan dosanya itu adalah Roh Kudus. Gitu. Tapi kalau dia nggak benci dengan dosanya, malah milih berenang-berenang seperti bebek tadi, ya berarti tidak ada Roh Kudus dalam dirinya yang menginsafkan dia akan dosanya. Padahal Roh Kudus yang diutus Yesus yang keluar dari Bapa untuk menginsafkan dunia akan dosa. Dan kalau kita nggak insaf akan dosa kita nggak sadar, berarti kita tidak mengambil bagian di dalam meterai itu. Iya. Ini gue bacain satu ayat nih, yang bagus nih, Al, ya. 1 Yohanes 3 ayat yang ke-9. Setiap orang yang lahir dari Allah tidak berbuat dosa lagi. Ya, jadi kalau kita sudah ada di dalam Tuhan, kecenderungan kita harusnya tidak berbuat dosa lagi. Kenapa? Karena firman Tuhan katakan, sebab benih ilahi tetap ada di dalam dia, dan ia tidak dapat berbuat dosa karena ia lahir dari Allah. Ya. Jadi hari ini kita mesti percaya bahwa ada Tuhan yang hebat di dalam kehidupan kita. Ya. Karena kan pemahaman orang kan gitu kan. Ya, gua manusia berdosa. Wajarlah gue jatuh dalam dosa. Karena kita nggak tahu bahwa kita ini sudah lahir dari Allah. Ya kan? Kita membenarkan diri lah. Ya kan kita masih di bumi, Bro, katanya gitu. Kita mesti punya kesadaran ya bahwa kita sudah ada di dalam Tuhan gitu kan. Kesadaran kita ada di dalam Tuhan inilah yang membuat kita berhati-hati dalam menjalani kehidupan gitu ya, Le. Betul. Gue kepikiran sesuatu nih. Gimana? Berarti kalau dari apa yang gue pahamin dari apa yang lo katakan ya, berarti masih ada kesempatan dong buat setiap mereka. Jadi kan kita tahulah gitu, di dalam perjalanan iman orang itu ada satu fase di mana dia meninggalkan Allah gitu. Meninggalkan Allah dalam artian meninggalkan kekristenan. Turun naik juga. Itu mending turun naik. Tapi ada yang kayak, oh ya udah deh. Di satu sisi dia memilih untuk keluar dari kekristenan gitu. Lalu kemudian suatu saat dia dapat enlightenment, ingin kembali. Berarti ajakan untuk dia kembali lagi itu masih ada kan gitu. Coba 2 Timotius 2 ayat 13. Karena kan kita nggak tahu ya, kadang-kadang ada orang yang akhirnya karena jodoh memutuskan untuk keluar dari kekristenan, terus kayaknya salah nih. Gitu. 2 Timotius 2 ayat 13. Jadi ini Elia jawabnya bukan karena sekedar hikmat manusia, ada dasarnya, ada ayatnya. 2 Timotius 2 ayat 13. Ayat 13. Jika kita tidak setia, dia tetap setia. Karena dia tidak dapat menyangkal dirinya. Ya. Ini kamera di mana? Yang itu ya? Ya. Saya mau ngajak teman-teman begini. Ada orang meninggalkan kekristenan itu karena jodoh, jabatan, uang, materi, semua. Ya. Ketika dan dia berpikir kalau saya kembali saya percuma, itu udah nggak berguna begitu ya. Nah, saya mau sampaikan dari 2 Timotius 2 ayat 13 tadi. Jikalau kita tidak setia, dia tetap setia. Ya, Tuhan itu tetap setia. Menanti-nanti kita untuk kembali ke pangkuannya dia. Sama seperti seorang bapak yang selalu menantikan anaknya untuk pulang ke rumahnya. Seperti itulah kerinduan Bapa kita yang di surga. Perjalanan bangsa Israel contoh yang nyata. Berapa kali mereka tinggalin Tuhan? Nggak terhitung mungkin. Tapi setia nggak Tuhan menanti mereka? Sampai hari ini ya? Sampai hari ini. Tuhan masih setia. Dia tidak bisa mengingkari perjanjiannya. Nggak bisa. Dan itu jelas 2 Timotius 2:13. Dia tidak dapat menyangkal dirinya. Ya, karena kita diciptakan itu dari dirinya yang adalah kasihnya itu.
Jadi kalau ada di luar sana yang sudah tinggalin Kristen, meninggalkan Yesus karena uang segala macam, tapi masih punya kerinduan kepada Kristus. Dan di dalam hantu-hantu dan bayang-bayangan saya tidak layak. Justru karena kita tidak layak, maka kita datang kepada Dia untuk dilayakkan. Kalau kita merasa layak, kita nggak butuh Kristus. Tapi karena kita itu tidak layak, dan di dalam ketidaklayakan, di dalam keberdosaan kita yang sungguh teramat berdosa ini, kita datang kepada Kristus merendahkan dan mengakui, kita minta pengampunan. Jadi kalau di luar sana ada orang yang tinggalin Tuhan oleh karena banyak hal, tetapi pengen kembali kepada Tuhan, kembali segera. Kita nggak tahu kapan waktu itu akan berakhir. Kapan tubuh kita ini berpisah dengan roh kita, kita nggak tahu. Selama kita masih bisa bernapas, Tuhan artinya masih memberi kita kesempatan dan memanggil kita kepada warta itu, kepada Injil itu. Karena walaupun kita tidak setia, Dia tetap setia menanti kita. Jangan takut kita kehilangan apapun. Untuk apa engkau memperoleh seluruh dunia ini, tapi kalau kamu tidak punya hidup. Kalau orang tinggalin Kristus demi kekayaan, demi jabatan, saya punya banyak case yang begitu. Tinggalin Tuhan itu karena hal-hal tertentu. Tetapi kalau sudah menyadari bahwa itu adalah hal yang salah, segera pulang kepada Kristus. Dia menantikan kita sama seperti orang tua yang menanti kita dengan penuh kerinduan. Itu sebabnya kenapa ada perumpamaan anak yang hilang. Gitu ya. Pengampunan. Dan Tuhan senantiasa menerima kembali. Ya, jadi mungkin ada teman-teman yang hari ini nonton podcast kita nih, yang mungkin sudah jauh dari Tuhan atau sudah meninggalkan Tuhan. Ya tinggal kembali aja. Harus kembali. Karena Dia tetap Jangan setia takut. menanti kita. Wis, dahsyat. Karena ada orang yang pindah ke Kristenan, keluar dari Kristen itu karena tidak punya pengertian dulu. Jadi, tapi setelah mendengar ini mereka punya pengertian, mereka belajar, kembali kepada Kristus, jangan murtad. Karena kalau murtad lagi, binasa. Nah, sekarang gini nih El, ya kan tadi Elia berkata bahwa keselamatan karena iman, bukan karena perbuatan baik. Oke. Bagaimana dengan bayi? Jadi ada bayi yang mungkin baru lahir 2 bulan, 3 bulan, tiba-tiba mungkin sakit, ya kan? Meninggal dunia. Nah, keselamatannya ini gimana nih? Kan dia belum percaya, dia belum beriman. Bagaimana tuh, El? Oke, kita buka di Mazmur ya. Mazmur. Tentang bayi, Mazmur 51 ayat 7. Ya, supaya maksudnya ini juga memberikan pemahaman atau pengertian kepada kita, atau mungkin ada orang-orang tua Kristen yang mungkin anaknya yang masih kecil meninggal dunia, ya memberikan pengharapan kepada kita ya. Coba gimana, El? Dikatakan Mazmur 51 ayat 7, sesungguhnya dalam kesalahan aku diperanakkan, dalam dosa aku dikandung ibuku. Ini menunjukkan bahwa memang bayi itu sejak lahir pun dia sudah punya natur dosa itu. Punya sifat pemberontak di dalam dia. Dan itu asalnya dari Adam. Dari Adam ya. Dosa bawaan yang biasa kita sebut. Jadi dosa waris itu bukan karena Adam itu bersalah kita ikutan dipentung. Bukan. Adam tuh makan buah itu, semua keturunan dipentungin sama Tuhan. Bukan. Tapi karena Adam bisa memberontak, punya kemampuan memberontak, maka kita pun punya potensi untuk memberontak. Itulah dosa waris itu. Yetzer hara namanya. Kalau dalam istilah orang Yahudi. Yetzer hara. Nah, ketika di bayi mati, kemana dia pergi? Ada banyak penafsiran tentang hal ini. Tetapi penafsiran saya terima adalah bahwa dia ke Firdaus. Dia selamat. Kenapa? Dasarnya, kalau kita baca di dalam Roma 2 ayat 11 sampai 16, itu panjang ya. Dikatakan begini, orang yang sama sekali belum pernah dengar Yesus, mereka akan dihakimi menurut hati nurani mereka. Ya. Jadi hati nurani mereka yang akan menuntut mereka bersalah atau tidak. Nah, bayi sejak kecil itu sudah punya benih itu di dalam dia. Tapi dia belum punya kemampuan meresponi. Jadi meskipun dia terlahir dengan natur dosanya, tapi dia belum bisa meresponi natur itu. Belum ada dosa perbuatannya. Betul. Gitu ya? Jadi ketika dia mati, ya dia tidak dituntut oleh apapun. Mau dituntut hati nuraninya pun tidak, dituntut apapun tidak. Nah, oleh rahmat Allah,
dan kerahiman ilahi, orang-orang, anak-anak kecil itu pasti akan ke Firdaus. Begitu. Ya, jadi itu pengharapan buat kita ya. Iya. Ya, ya mungkin dengan iman orang tuanya juga mungkin ya. Itu sebabnya kenapa di gereja ya ada penyerahan anak ya. Ya. Gitu ya.